Kembali di Sido Sore Pemirsa, hari keempat longsor, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap. Hingga kini masih ada 11 jenazah yang belum dievakuasi. Proses pencarian korban longsor di hari keempat melibatkan sebanyak 947 personil. Tim SAR juga menambah unit ekskavator dari 12 menjadi 21 unit. Pencarian ditargetkan untuk bisa menemukan 11 korban yang masih tertimbun. Sementara itu 5 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, kini kondisinya sudah semakin membaik. Dan untuk membahas bencana longsor yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan pakar geologi dan lingkungan Dwi Korita Karnawati. Selamat sore Bu Dwi Korita. Selamat sore Mbak Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bu, apakah faktor utama yang memicu longsor di Cilacap ini? Apakah karena karakteristik tanahnya atau juga dipengaruhi oleh intensitas hujan ekstrim atau bagaimana Bu? Jadi sebetulnya kondisi lereng dan karakteristik tanahnya ini membuat lereng tersebut secara alamiah memang berbakat atau berpotensi untuk longsor. Namun belum akan mengalami longsor sampai terjadilah proses pemicu. Jadi sudah memang rentan untuk longsor dan menunggu pemicu. Pemicu itu terjadi ketika turun hujan yang lebat. Sehingga penyebabnya adalah kombinasi antara kondisi lereng, tanah, dan dipicu oleh hujan yang lebat. Demikian. Ya Bu, kan Ibu juga sempat menyebut kalau misalnya ada temuan retakan tapal kuda ya Bu. Itu bisa dijelaskan seperti apa dan indikator bahayanya itu seperti apa Bu? Jadi retakan tapal kuda itu adalah gejala awal bahwa lereng yang rentan, yang berbakat untuk longsor, itu memulai gerakannya. Jadi kenapa sampai timbul retak? Karena ada bagian dari lereng yang berusaha untuk bertahan tidak turun ke bawah. Tapi lereng tersebut tersusun oleh tumpukan batuan dan tanah dengan tingkat kekompakan, tingkat kelulusan air yang tidak seragam. Ada zona gap di dalam lereng, yaitu yang kami amati di lapangan. Zona gap adalah berupa lapukan batuan, ya, yang di situ ada kandungan abu vulkanik, ya, ada kandungan tuf, dan juga ada fragmen-fragmen batuan beku yang di atasnya tertumpuk oleh hasil pelapukan tanah tadi. Jadi sebetulnya yang tadi saya katakan ada kandungan tuf itu sudah lapuk. Namun tingkat pelapukannya itu relatif lebih rendah daripada tumpukan tanah lempung yang ada di atasnya. Singkat kata, di dalam lereng itu terjadi gap perbedaan kepadatan tanah atau batuan, tingkat kelulusan air. Sehingga zona gap itulah yang menjadi jalan luncuran terjadi. Luncuran baru terjadi dikala air hujan meresap ke dalam pori-pori tanah dan terhalang oleh gap itu. Dan air terakumulasi di zona gap tadi, dan zona gap itu akhirnya menjadi zona gelinciran yang mendorong tumpukan tanah yang tebal pada lereng permukaan untuk meluncur ke bawah. Jadi itu fenomena alamiah yang terjadi di dalam tanah atau di dalam lereng dipicu oleh meresapnya air hujan. Fenomena alamiah ini di beberapa tempat tidak di lokasi tadi ya, tapi di tempat yang lain itu bisa saja diperparah bila ada gangguan pada lereng. Misalnya ada pemotongan pada kaki lereng atau ada getaran-getaran ya. Getaran bisa juga akibat getaran kendaraan yang lewat atau
getaran gempa bumi. Nah, tapi khusus yang ada di Cilacap, di Majalengka, itu yang kami lihat adalah kondisi alamiah pada lereng, pada tanah, dipicu oleh curah hujan. Demikian. Nah, lalu bagaimana Bu antisipasi yang harus dilakukan pada saat evakuasi? Karena kan Ibu tadi mengatakan pemicunya bisa jadi kendaraan dan segala aktivitas yang ada di atasnya ya. Ini bagaimana amannya untuk evakuasi? Nah, kami tadi sudah koordinasi juga dengan Bapak Gubernur, Basarnas, TNI, Polri, ya, Dandim, harus dijaga sebaiknya zona yang sudah longsor itu ditutup selain. Jangan ada yang masuk kecuali orang-orang yang berpengalaman, yang mau menjadi tim SAR, itu kan sudah ahli berpengalaman. Dan lereng harus terus dimonitor, jangan sampai ada banyak getaran-getaran. Dan apabila sudah mendung atau sampai gerimis, segera lereng dikosongkan karena retakan-retakan yang sudah terjadi itu semakin banyak dan semakin lebar. Dan kalau kesiram air, masuk air hujan meresap, itu masih bisa meluncur lagi longsor susulan. Dan yang lebih berbahaya, gara-gara retakan tadi sebagian sudah longsor lagi, yang masih teronggok di bagian atas lereng, onggokan longsoran-longsoran susulan saat ini membentuk bendung, menghalangi laju air hujan yang turun untuk mengalir ke bawah. Jadi kalau itu dibiarkan terus, maka air yang terbendung tadi akan semakin tinggi. Beberapa hari yang lalu itu sudah terjadi dan tim SAR berhasil menyudet bendung itu sehingga air bisa dikeringkan. Namun tetap berdampak mengakibatkan banjir lumpur ke bawah. Sehingga untuk lebih amannya, tadi sudah dikoordinasikan, sebaiknya bendung tumpukan longsor yang di bagian atas itu segera dibersihkan agar tidak terjadi genangan kolam di atas yang sewaktu-waktu bisa menjebol bendung tadi apabila hujan lebat terjadi di atas dan akan menimbulkan banjir bandang yang lebih dahsyat, lebih cepat, kecepatannya lebih tinggi dan massa tanah yang tersentor ke bawah akan lebih besar. Demikian. Lalu berarti longsor susulan ini akan terus terjadi ya Bu? Potensinya itu seberapa dekat? Apakah setiap hari akan bisa diperkirakan akan terjadi longsor susulan dan bagaimana atau berapa waktunya hingga lereng itu benar-benar ambruk Bu? Longsor susulan dikhawatirkan masih akan terjadi selama hujan lebat atau hujan yang tidak perlu lebat tapi cukup intensitasnya bisa mencapai 40 bahkan hanya 30 mm dalam satu hari, itu cukup untuk mendorong retakan-retakan tadi menjadi longsor tanah. Sehingga memang tadi kami sarankan kosongkan tempat itu di bagian bawah terutama selama masih hujan itu turun. BMKG memprediksi dalam sepekan ke depan ini intensitas hujan masih cukup tinggi. Sehingga paling tidak kita lihat selama sepekan. Yang boleh masuk hanya tim untuk evakuasi korban ya, yang tadi korban yang belum ditemukan, dan mereka sangat profesional, sudah juga memonitor sesuai yang kami sarankan, terus memonitor retakan-retakan tersebut. Sehingga memang harus dijaga sedapat mungkin jangan banyak orang yang berada pada lereng tersebut karena lereng itu sudah sangat rapuh apalagi disiram hujan. Demikian. Tapi apakah ini terlihat ada pola berulang setiap tahunnya di titik-titik longsor di Cilacap ini atau baru kali ini saja Bu sebenarnya? Sebetulnya pola-pola semacam ini sudah sering terjadi tidak hanya di Cilacap. Tapi di berbagai wilayah Indonesia, misalnya di Jawa. Di Jawa ini kan ada pegunungan yang terdiri dari gunung-gunung yang memanjang dari Jawa Barat, dari Banten, Jawa Barat ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Lereng-lereng yang di pegunungan-pegunungan ini semua karakteristik lereng dan tanahnya mirip.
ada tumpukan tanah gembur, tanah lempung, di bawahnya ada material yang kedap ya. Itu mirip karakteristiknya, lerengnya curam ya, dan disiram oleh apabila tersiram oleh meresapnya air hujan dengan intensitas yang tinggi itu akan mendorong menjadi longsor. Dan kalau longsoran itu teronggok di atas akan membendung aliran sungai dan akan menjadi banjir bandang. Itu yang harus diwaspadai, tidak hanya di Cilacap. Banyak wilayah di Indonesia yang karakteristiknya seperti itu. Kebetulan kami meneliti, ada yang terjadi di Bahorok, terjadi di Jawa, itu mulai dari Jawa Barat, itu misalnya di wilayah Puncak, di Garut, ya. Ini juga di Jawa Tengah, di Majalengka, kemudian ada yang pernah juga terjadi di Jember, di beberapa wilayah di Jawa Timur, di Malang, Pacet, kemudian di Wasior, di Sulawesi, masih ada beberapa tempat yang lain. Poinnya kita perlu memang siaga untuk selama puncak musim hujan. Karena menurut BMKG saat ini kan memasuki puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia, terutama di bagian barat dan utara. Jadi kewaspadaan perlu ditingkatkan. Baik, tapi selain dari karakteristik tanahnya, apakah ada pengaruh dari penggunaan lahan seperti dibuat permukiman di lereng atau pembukaan lahan itu apakah memang memicu atau meningkatkan resiko longsor di sana misalnya, di Cilacap misalnya? Betul sekali. Jadi pembukaan lahan untuk pemukiman ya misalnya, itu meningkatkan resiko untuk longsor. Karena lahan yang terbuka itu lebih terpapar untuk meresapnya air hujan masuk. Dan lahan yang terbuka, apalagi untuk hunian, apabila lahan itu rawan longsor ya, ini saya katakan khusus untuk lahan yang rawan longsor seperti yang terjadi saat ini. Hunian-hunian, rumah-rumah itu kan juga menambah beban berat pada masa tanah yang aslinya tanahnya itu memang sudah rapuh. Nah, kalau diusik dengan beban, dengan getaran, ada aktivitas manusia yang tidak terkontrol, itu akan memicu tanah itu semakin bergetar, ikatan antar partikelnya semakin longgar kayak diayak dan akhirnya bergerak turun ke bawah. Apalagi kalau disertai dengan meresapnya air hujan. Jadi memang tata guna lahan itu sangat penting untuk diperhatikan di area-area yang rawan longsor. Demikian. Bu, apakah sistem peringatan dini tanah longsor di Cilacap ini sebenarnya sudah tersedia dan berfungsi optimal, Bu? Nah, sebetulnya untuk longsor ini kan sudah ada sistem peringatan dininya ya. Namun khusus yang hanya untuk longsor saja, saya tidak melihat ada di sana. Khusus hanya untuk peringatan dini longsor. Yang ada itu dari BMKG, itu sistem peringatan dini hujan lebat. Itu sudah ada, dibantu dengan satelit, dibantu dengan radar. Namun, sistem peringatan dini hujan lebat ini harus ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait. Misalnya, sudah ada peringatan dini dari BMKG, seminggu lagi akan hujan lebat, berarti kan harus ditindaklanjuti kira-kira dalam waktu seminggu ini apa yang perlu diamankan. Lahan-lahan yang rawan longsor harus diapakan, masyarakatnya perlu diinfokan. Ini sudah masuk puncak musim hujan, akan terjadi hujan lebat dalam waktu seminggu lagi, kita bersiap-siap, siapkan jalur evakuasi. Kalau nanti hujan sudah turun, harus segera evakuasi ke arah mana, kumpul di tempat yang aman mana. Nah, ini yang belum ada. Jadi tindak lanjut dari peringatan dini hujan lebat itu belum sepenuhnya ada. Itu. Jadi misalnya melarang untuk mengganggu lereng, jangan sampai ada penggalian di lereng ini, karena menggali lereng di bagian bawah ibaratnya itu menebas kaki lereng. Ya kalau manusia kakinya ditebas kan orangnya runtuh, lereng juga demikian akan roboh. Nah, jadi gangguan pada lereng itu harus diminimalkan.
di puncak musim hujan ini. Tidak ada hujan pun harus sebaiknya dicegah, apalagi ada hujan. Jadi memang harus ditingkatkan sistem peringatan dini yang sifatnya lebih ke lokal ya. Jadi ini ada yang menangani khusus untuk peringatan dini longsor ini, ada pihak yang tentunya menangani khusus, baik di level desa sampai level kabupaten dan bahkan level provinsi itu. Dengan mengacu pada peringatan dini BMKG untuk peringatan dini hujan lebat. Itu. Demikian. Terakhir, bagaimana rekomendasi Ibu untuk saat ini ya bagi pemerintah daerah dan juga warga setempat terutama yang di zona rawan longsor nih Bu untuk beberapa hari ke depan? Mohon jangan mendekat ke area tersebut. Saya saja yang paham ilmunya di situ. Saya tadi naik ke atas agak nekat juga, karena memang untuk kepentingan orang banyak ya. Tapi segera turun sebelum hujan turun. Jadi mohon lokasi itu dikosongkan, kecuali hanya beliau-beliau yang mempunyai wewenang secara profesional untuk penyelamatan evakuasi tadi. Namun kalau sudah turun hujan atau sudah muncul aliran air yang tiba-tiba muncul sampai berwarna coklat, tim evakuasi pun harus meninggalkan tempat itu. Mereka tidak akan sanggup melawan longsor itu. Itu alam. Jadi sebaiknya siapapun kalau sudah turun hujan jangan berada pada lokasi itu. Bagi masyarakat sebaiknya untuk sementara kami sarankan mengosongkan tempat tersebut. Karena ini hujan masih turun terus dan kita sulit untuk memprediksi jam berapa longsor akan terjadi, itu sulit gitu loh. Jadi sebaiknya berjaga selama hujan masih turun, ya jangan berada di situ. Itu yang kami rekomendasikan, dan jangan mengusik, mengganggu lereng yang sudah longsor ini, karena masih bisa terjadi longsor susulan. Yang terakhir, bendung akibat tumpukan tanah longsor di atas itu mohon segera dibersihkan ya dengan alat berat, dengan cara yang profesional, tentunya dalam kondisi cuaca cerah tidak ada hujan, agar tidak memicu terjadinya banjir bandang yang lebih dahsyat lagi. Demikian. Baik, tentunya kita berharap korban bisa seluruhnya ditemukan, namun juga tim evakuasi bisa melakukan dengan tetap menjaga keselamatan ya Bu. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, pakar geologi dan lingkungan atas waktunya. Selamat sore Ibu.